Waalaikumsalam. Sama-sama Kak, Pak. Untuk menepis isu adanya putra mahkota, putri mahkota yang tadi disampaikan oleh teman-teman, ya memang harus dijawab oleh Bupati. Apalagi sekarang sedang dilaksanakan open bidding, ya. Jadi ini ya Bupati harus bisa memanfaatkan open bidding ini sekaligus untuk menepis isu itu, ya, bahwa isu itu tidak ada. Bagi saya sendiri ya nggak percaya adanya putra mahkota atau putri mahkota, ya, karena kan memang kewenangan ada di Bupati walaupun sudah dilalui dengan open bidding. Nah makanya dengan dilaksanakannya open bidding ini ya saya harapkan bisa dilakukan sesuai dengan aturan, transparan, profesional, ya. Dilakukan open bidding ini kan untuk mengukur, ya, sebagai alat ukur kualitatif dari seseorang yang akan menduduki, ya, sehingga ya diminta untuk ada transparansi lah dalam open bidding ini. Yang baik ya tempatkan yang sesuai dengan kapasitasnya. The right man on the right job. Saya mengapresiasi di Indramayu aja kan bisa open bidding, bahkan orang Kuningan bisa diterima di Indramayu. Apakah orang Indramayu tidak ada lagi orang? Artinya bahwa yang ikut open bidding di sana, yang ikut ya, yang bagus ya berarti yang terpilih. Jadi jangan sampai ada open bidding kebijakan dilakukan di luar itu. Kita ya untuk menepis isu itu. Selama ini gimana sih Pak? Nah, selama ini emang bagaimana? Ya saya kan tadi bilang kalau ada isu putra mahkota, putri mahkota saya nggak percaya karena proses sudah dilakukan. Kalau melihat hasil open bidding yang kemarin-kemarin gimana Pak? Itu kan rahasia ya, saya sendiri juga nggak tahu open biddingnya seperti apa. Artinya kan kunci melihat. terakhir tetap di Pak Bupati kan? Betul, Bupati sebagai owner punya hak, punya kewenangan untuk memilih itu. Tapi open bidding itu harus dijadikan satu ukuran, ya. Open bidding harus jadi satu ukuran. Jangan sampai open bidding hanya sekedar gugur proses aja ya. Hanya untuk menggugurkan proses. Tapi kalau kenyataan dugaan di lapangan seperti yang disebut masyarakat gimana itu Pak akhirnya gitu? Ya ini kan asumsi dari teman-teman dari masyarakat. Kalau saya belum nggak percaya adanya putra mahkota, putri mahkota. Pak Ketua, setuju nggak kalau nilai dari hasil open bidding tersebut dipublikasikan? Sebaiknya gitu. Saya mendesak kepada Bupati atau panitia ya untuk dibuka aja supaya fair hasil open bidding hasilnya itu. Ya, hasil open biddingnya. Hasil open bidding supaya ya namanya ujian ya harus dibuka lah hasilnya gimana. Yang dapat ya memang dia layak, yang tidak dapat dia juga tahu bahwa ada kekurangannya. Gitu. Tujuan daripada open bidding kan gitu, ya. Beda dengan dulu kan Bupati mempunyai powerful lah untuk menentukan. Tapi sekarang udah ada ukurannya. Nah ukuran itu harus dipakai. Ya, tapi ketika masuk ke 3 besar itu bukan ranking ya Pak, tetap hak prerogatif dari seorang bupati. Pada akhirnya hak prerogatif pada di Bupati karena sebagai pengguna beliau gitu ya. Tapi harus komparasinya harus jelas lah ukurannya ya. Kalau ngomong open bidding itu tadi akhirnya diserahkan para bupati, jadi kewenangan atau open bidding? Lo enggak, Bupati kan ada kewenangan. Bupati punya kewenangan, tapi dengan menggunakan ukuran-ukuran tertentu gitu. Karena Bupati sebagai pengguna. Jangan sampai ada yang nomor urut terakhir misalnya, makanya harus dibuka transparansinya. Terus indikator-indikator open bidding itu apa? Gitu. Tapi isu yang tadi Pak putra putri mahkota itu kan Dewan juga bisa menilai, artinya evaluasi kinerja seorang pejabat eselon 2 yang open bidding angkatan pertama itu
Gimana menurut Bapak sebenarnya yang diindikasikan sebagai putra putri mahkota kesininya tuh? Ya saya nggak bisa menilai kalau itu kan yang penggunanya kan bupati gitu. Tapi secara komunikasi dengan dewan. Kalau dewan itu kinerja ya kinerja dari itunya ya dari SKPD-nya ya berjalan dengan baik. Tapi persoalan itu ada sinyalemen itu ya kita nggak Termasuk tahu. bikin kegaduhan itu juga dinilai juga Bapak. Ya kalau itu kan leg spesialis ya hal tertentu itu sih. Isu kader dapur? Hah? Isu adanya kader yang dari dapur gimana? Aduh nggak komentar saya kalau itu. Maksudnya dapur gimana? Masak gitu. Tolong jelasin yang tadi kader dapur. Kader dapur itu Pak. Dapur. Mau supaya orang tahu. Iya kan selama ini katanya ketika menentukan dari 3 jadi 1 yang terpilih itu ada peran serta bos dapur dalam tanda kutip dapur di sini gitu kan. Masa kalau dewan nggak tahu? Kapolda. Oh, saya nggak tahu kalau saya. Kondisional. Kader dapur. Udah. Kalau ada istilah kader dapur segala ya. Udah. Ya cukup lah dikembangkan aja. Siap.